Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami sangat senang dan bahagia dapat bertemu dengan Anda walaupun dalam keadaan masih lapar tentunya, tetapi kita tetap menjalankan ibadah puasa. Untuk siang hari yang berbahagia ini dalam acara Mimbar Agama Islam, kita mengangkat sebuah tema tanggung jawab perempuan muslimah dalam pendidikan anak. Kita ketahui bahwa persoalan pendidikan dan persoalan generasi masa depan adalah salah satu hal yang sangat prinsip di dalam pemikiran, dalam kajian, apalagi di dalam ajaran Islam. Terutama sekali pada hari ini suasana dalam melaksanakan bulan puasa, 1 bulan penuh, tentu kita melihat kaitannya bagaimana tanggung jawab muslimah dengan pendidikan anak. Di studio telah hadir narasumber yang kita sangat kenal di Sumatera Utara. Kita panggilkan Ibu Dr. Yusra Dewi Siregar, MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Haja. wabarakatuh. Baik, beliau adalah sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial, tepatnya di dosen Sejarah Peradaban Islam, dan sekaligus beliau sebagai Ketua Asosiasi Program Studi Sejarah Peradaban Islam se-Indonesia. Tentu juga kita tetap ucapkan selamat kepada beliau baru mendapatkan gelar doktor yang tidak jarang, tidak selalu ataupun sangat sulit ditemukan, apalagi seorang muslimah. Di studio juga untuk mengambil narasumber, untuk mengambil berkah dari acara ini, kita simak dulu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh qori kita, yaitu Rizky, yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Ahqaf ayat 15 sampai ayat 16. Mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh korek kita tadi mendapat berkah dan semoga kita mendapat pahala apalagi dalam menjalankan ibadah puasa siang hari yang berbahagia ini. Langsung saja kita berdialog dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Yusra Dewi Siregar MA. Tadi Bu Ustazah, kita sudah menceritakan bahwa tanggung jawab perempuan muslimah dalam pendidikan Islam, bahwa Islam dari segi teks wahyu memerintahkan betapa besarnya tanggung jawab seorang muslimah kepada zuriat anak cucunya. Begitu juga dengan Islam berbicara tentang pendidikan akan mengangkat derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Nah ini apalagi dalam suasana bulan Ramadan seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustazah. Silakan Pak Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini hari ketiga atau keempat Ramadan barangkali kita masih berikan Allah kesehatan sehingga tentunya kita semua bisa menikmati setiap waktu Ramadan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan penuh rasa syukur. Pada hari yang berbahagia ini tentu yang pertama terima kasih kepada Ustadz kami, Ketua kami Pak Dr. Hotmatua Paralihan yang sudah memberikan kesempatan kita untuk sharing di sini, bukan untuk mengajari tapi untuk tentunya untuk berbagi pengalaman dengan masyarakat Sumatera Utara. Iya, dengan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara. Mudah-mudahan nanti ada faedahnya. Baik. Amin. Tema kita hari ini yang disampaikan oleh TVRI, para pemirsa yang dirahmati Allah adalah tentang peran ataupun tanggung jawab perempuan muslimah dalam pendidikan anak.
Tentu materi ini bukan materi yang baru sebenarnya bagi seluruh ibu-ibu ya terutama ya, ataupun seluruh orang tua di Indonesia ataupun secara khusus di Kota Medan dan Sumatera Utara. Kita sama-sama mengetahui bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga. Ya. Dan dalam keluarga itu yang menjadi dasar pertama, pilar pertama pendidikan itu adalah seorang ibu. Nah, seorang ibu ini tentunya kita ketahui bersama adalah perempuan muslimah. Harapan kita dalam agama kita, perempuan muslimah yang akan menjadi seorang ibu. Maka untuk mempersiapkan generasi muslim yang betul-betul tangguh, yang betul-betul hebat, yang betul-betul takwa, ulul albab, kuncinya salah satunya adalah pada sosok seorang ibu. Ya. Itu ya, jadi para hadirin yang kami muliakan, pada para pemirsa, seorang ibu tentunya tidak langsung menjadi ibu. Ya. Ada proses untuk menjadi seorang ibu. Ya. Maka persiapan untuk membentuk dan untuk memberikan pendidikan bagi anak itu dimulai dari bahkan sejak seorang perempuan itu belum menjadi ibu. Ya. Masih calon ibu. Masih calon ibu, Ya. masih mungkin usia remaja atau usia dewasa, pokoknya yang belum memasuki pernikahan. Ya. Jadi masih pranikah sudah ada persiapannya, Pak Ya. Ustadz. Jadi seorang memang luar biasa ya agama Islam kita itu begitu memperhatikan sampai dengan pendidikan anak, kemudian sampai tanggung jawab perempuan, tanggung jawab orang tua seperti yang ayat disampaikan oleh Ananda Rizky tadi juga bagaimana perjuangan seorang ibu mulai dari hamil kemudian menyusui, menyapih itu yang betul susah payah sehingga perlu ada balasan dari anak. Ya. Untuk berbuat baik itu perintah. Perintah langsung dari Allah kepada semua manusia, bukan hanya kepada umat Islam di sini bahasanya ya Ustadz. Ya. Wawasoinal insana, kepada manusia, seluruh manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Itu tadi, terutama yang ibu tadi. Karena perannya yang luar biasa dalam proses pendidikan anak. Nah, proses pendidikan anak itu persiapannya bagi seorang muslimah kita ketahui untuk calon pasangan ayah dan ibu atau suami istri sudah dimulai sebelum mereka menikah untuk memilih calon. Ya. Kita ketahui bahwa memilih calon istri itu mungkin dilihat dari bibitnya, bebetnya, bobotnya, dan kalau dalam agama kita mungkin yang pertama selain nasab itu adalah agamanya. Ya. Kita lihat agamanya. Maka untuk memilih calon istri yang bakal menjadi pendidik untuk anak-anaknya nanti tentunya dipilihlah calon istri seorang wanita muslimah yang memiliki latar belakang pendidikan agama, yang sudah memiliki persiapan lahir batin, jasmani, rohani, fisik dan psikis untuk menjadi pendidik awal dalam keluarga. Ya. Jadi Ustazah menyampaikan tadi bahwa ada proses yang harus dilalui sebelum menjadi ibu. Pertama tadi persoalan keislaman ataupun agamanya, keturunannya. Selain dari itu mungkin bagaimana kecantikannya, kalau dalam hadis itu disebutkan juga gitu ya. Tapi selebih dari itu, ini apalagi dihubungkan dengan puasa ini, Ustazah, apa yang harus dilakukan di emban seorang ibu? Nih ada ibu seorang pekerja, ada ibu seorang hanya ibu rumah tangga saja, ada ibu yang juga sebagai tulang punggung di dalam rumah tangga. Tentunya ini sebagai double tanggung jawab ini, apa yang memang harus dilakukan, terutama sekali bulan puasa ini? Silakan, baik, Ustazah. Baik Ustadz. Sebenarnya bukan double lagi peran seorang ibu itu, multi ya, multifungsi, multi burden gitu. Begitu banyak, bukan hanya kalau double itu berarti dua. Baru dua. Iya, ini multi. Iya. Tadi mungkin sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pekerja, sebagai guru atau apa, atau bahkan sebagai tulang punggung barangkali. Jadi di dalam rumah tangga. Iya. Jadi luar biasa memang, makanya mungkin penghargaan terhadap seorang ibu itu dalam agama kita juga para pemirsa yang dirahmati Allah begitu luar biasa. Karena bukan double fungsi, multifungsi dari seorang ibu. Nah, kita kaitkan dengan saat ini dalam situasi bulan suci Ramadan, tentunya memang banyak sekali peran dan tanggung jawab seorang ibu, bukan hanya
dalam hal urusan ibadahnya gitu, Ya. tapi dalam segala hal. Bahwa bulan puasa, bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan penuh rahmat, itu bagi saya sebagai seorang ibu menjadi satu keuntungan tersendiri. Karena bisa meraup banyak peluang pahala, Ustadz. Peluang pahala yang bisa kita dapatkan sebagai seorang ibu di bulan suci Ramadan ini luar biasa dari segala pintu. Bukan hanya dari saya tadarus, bukan hanya dari saya taraweh, bukan hanya saya dari mengajak anak saya sholat dan sebagainya. Bagi saya itu mungkin yang di luar bulan Ramadan juga bisa kita ambil. Tapi lebih dari itu, amalan-amalan yang kita mungkin ibu-ibu tidak sadari bahwa itu melahirkan pahala. Melahirkan peran yang luar biasa. Salah satunya ya mungkin sederhana, mulai dari menyiapkan sahur. Ya, menyiapkan sahur. Setelah menyiapkan sahur, membangunkan anak-anak untuk ikut sahur. Nah, itu tanggung jawab yang ini ya Pak Ustadz ya. Bagi seorang ibu itu ada perasaan di hatinya bahwa kalau anaknya nggak sahur nanti gimana? Mungkin barangkali kalau itu di laki-laki, di seorang ayah, ya mungkin dia bangun kemudian ikut sahur dengan anak dan istrinya, tapi kemudian membangunkan anaknya mungkin sekali, dua kali, nggak bangun ya udah selesai gitu. Tapi bagi seorang ibu itu semacam ada tanggung jawab, ada keinginan di hatinya untuk tetap bagaimana upayanya, caranya supaya anak ini bangun untuk sahur. Walaupun waktunya sudah last minute misalnya mau imsak dan sebagainya. Itu dimulai dari situ. Kemudian pada siang hari, selama berpuasa dari tadi sahur sampai kemudian sebelum berbuka juga banyak aktivitas dari seorang ibu yang bisa menjadi peluang untuk memperoleh amal ibadah pahala tadi. Setelah menyiapkan sahur tadi, itu sebelum sholat subuh, baru selesai sahur, itu seorang ibu itu sudah berpikir, nanti malam mau maghrib itu mau masak apa untuk anak dan suaminya. Nanti mau menyiapkan hidangan berbuka apa untuk berbagi mungkin dengan tetangga, dengan kerabat dan sebagainya. Itu sudah dipikirkan. Jadi seorang ibu itu 24 jam nonstop ini pikirannya. Jadi apa ya, kayak overthinking gitu ya mungkin ya istilahnya, saya kurang tahu. Tapi ya itu tadi nggak berhenti, bahkan tidur pun mungkin ini masih berpikir gitu. Nanti setelah hidangan sahur, memikirkan hidangan berbuka, nanti untuk mikiri sahur lagi. Kalau tadi anaknya kurang selera sahurnya, gimana caranya ya? Nanti hidangan apa supaya anak saya mau sahur, supaya selera. Itu kan hal-hal sepele Ustadz ya, ringan ya sebenarnya. Yang mungkin dalam hati kita para pemirsa itu dianggap itu bukan amal gitu. Tapi hal-hal ringan seperti ini justru yang luput dari perhatian kita selama ini. Kita ini selama ini para pemirsa yang dirahmati Allah bahwa lebih banyak fokus pada ibadah mahdoh. Ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Sholat kita perbaiki, zikir kita perbaiki, tadarus kita perbanyak dan sebagainya, taraweh dan segala macamnya. Tapi ibadah sosialnya kita tertinggal. Bukan tertinggal ya, mungkin itu kita anggap tidak menjadi ibadah utama gitu. Padahal yang repot itu justru di situnya Ustadz, di ibadah sosial yang susahnya. Tadi ada satu yang menarik ini, Ustazah, bahwa seorang ibu dalam kondisi apa dan bagaimanapun tetap ada satu kekhawatiran dalam bahasa negatifnya, tapi dalam bahasa positifnya dia tetap rasa mengemong. Tadi ini bagaimana supaya sahur, kalau tidak sahur besok bagaimana, kalau memang sudah injury time istilahnya sampai hampir sudah mau imsak tetap berpikir anak ini supaya apa. Nah, rasa ibu yang seperti ini tentunya adalah bagian dari proses yang sangat panjang untuk menciptakan rasa kasih sayang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rasa kasih sayang ini bisa berkembang dan bisa selalu tetap konsisten dalam kondisi apa dan bagaimanapun. Mungkin ini apa yang kita maksudkan adalah agar tetap dia menjadi melekat di dalam dirinya dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapar. Nah ini mungkin perlu dijelaskan nanti Ustazah. Tapi kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan setelah ada pesan-pesan berikut ini.
Sumatera Utara dimanapun Anda berada, semakin sore semakin lapar, tetapi harus dipahami semakin banyak ibadahnya ataupun pahalanya yang bisa mengikuti dialog-dialog keislaman ataupun dialog-dialog keberagamaan seperti ini. Langsung saja kita kepada narasumber yang luar biasa hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Ustazah, tadi masih ada terpotong. Poinnya, Ustazah menjelaskan tadi bahwa seorang ibu itu sebetulnya adalah bagaikan sungai yang tidak pernah kering kasih sayangnya kepada anaknya, dan kondisi apa dan bagaimana. Ini mungkin bisa diperlebar lagi bagaimana memupuknya dalam keadaan lapar, bagaimana memupuknya rasa itu dalam keadaan terkadang kesulitan uang atau persoalan yang lain yang sangat rumit di dalam rumah tangga. Ini bagaimana mempertahankannya ini? Sebelum dijelaskan yang lain ini, Ustazah, silakan Ustazah. Baik, Ustadz, bahwa memang kalau menurut saya, yang sifat atau karakter seorang ibu yang seperti disebutkan Ustadz tadi itu bukan terbentuk, Ya. bukan dikembangkan, bukan dipelajari, tapi ada naluri. Terlahir. Awalnya, iya. Terlahir, awalnya. Ya. Tapi nanti dalam prosesnya mungkin baru ada pembelajaran, ada perluasan wawasan dan sebagainya. Tapi kalau dalam prinsip saya sangat yakin bahwa sebenarnya setiap ibu, setiap perempuan, calon ibu memiliki naluri kasih sayang yang luar biasa itu gitu. Ya. Jadi tidak hanya manusia mungkin, bahkan seorang hewan hewan juga yang dia sebagai ibu itu memiliki naluri melindungi, untuk mengawasi dan membimbing anaknya, apalagi kita yang makhluk yang paling sempurna. Nah, bagaimana caranya kemudian kita bisa mempertahankan naluri itu pada situasi apapun, mungkin dalam situasi sulit, situasi mungkin kesulitan, gitu ya. masalah ekonomi, masalah yang lainnya dan sebagainya. Nah, disinilah baru perlu adanya pendidikan seorang ibu itu. Ya. Pendidikannya apa? Pendidikan untuk pengetahuan agamanya, pendidikan tauhidnya, bagaimana seorang ibu itu memiliki kekuatan akidah, kekuatan tauhid, keimanan, keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya apapun yang dialaminya dalam segala persoalannya itu harus tetap ada rasa berserah pada Allah, tawakal. Nah, jadi itu prosesnya, akhirnya ada prosesnya untuk mengembangkan dan mempertahankan itu. Jadi ada satu keyakinan, seberat apapun yang harus dilakukan untuk membimbing anak, tidak akan sia-sia. Seberat apapun di awal, lebih berat lagi nanti kalau di akhirnya kita tidak susah payah di awal ini, di awal dari pendidikan itu. Jadi Ustazah, tadi kita mencoba mungkin mengkaitkan lagi dengan bulan puasa, di mana persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ini saya hari pertama ini, Ustazah, keluar dari simpang, sudah lempar-lemparan batu anak-anak ini. Ada 20 simpang sebelah sana, 20 simpang sebelah simpang sini. Jadi artinya ini persoalan disiplin, persoalan tawuran, persoalan begal, bahkan anak-anak kita atau generasi kita yang kita juga yakin adalah bagian dari tanggung jawab seorang ibu. Ini apa yang harus kita lakukan dalam bulan puasa ini misalnya ini, Ustazah, silakan Ustazah. Baik Ustaz, bahwa ada pepatah Arab yang menyebut bahwa al-ummu madrasatul ula. Bahwa seorang ibu itu memang madrasah pertama bagi seorang anak, pusat pendidikan pertama bagi seorang anak dalam keluarga. Jadi dalam konteks hari ini kita bisa merasa miris memang melihat generasi muda kita yang mungkin banyak yang sudah lari dari karakter-karakter anak-anak muda generasi Islam yang kita inginkan. Nah, apakah kalau dalam situasi ini kemudian seorang ibu bersalah? Bisa saja ada kontribusinya. Jadi seorang ibu itu memiliki kontribusi untuk sebuah kebaikan, begitu juga sebaliknya. Memiliki kontribusi untuk satu keburukan, sekecil apapun itu. Maka itu yang kita di awal tadi sampaikan, Ustadz, bahwa seorang ibu itu tidak hanya sekedar persiapan menikah kemudian jadi ibu, tidak. Kita menginginkan, maka mungkin dalam kantor Kementerian Agama kita, KUA itu ada penyuluh
pernikahannya. Ya. Sebelum menikah itu mereka disuruh sepasang calon suami istri. Semacam bimbingan pranikah. Iya, bimbingan pranikah diarahkan untuk mengikuti sekali, 2 kali, 3 kali. Tujuannya untuk itu. Ya. Jadi mereka tidak hanya sekedar untuk mengetahui begitu menikah kemudian memiliki anak, ya kasih makan dan sebagainya, tapi lebih dari itu bagaimana seorang ibu khususnya memiliki persiapan lahir batin, jasmani dan rohaninya, bagaimana nanti untuk memiliki anak dan kemudian membimbing dan mengarahkan itu menjadi anak yang punya karakter yang bagus. Ya. Ya. Nah, kita hubungkan misalnya dengan puasa Ramadan ini. Ya. Nah, di sini seorang ibu memiliki peluang, memiliki peran yang penting, sangat vital dalam proses pembentukan karakter anak dalam pendidikan agamanya, pendidikan karakternya, pendidikan moralnya, etika dan sebagainya. Contohnya yang pertama ya tentunya ya pendidikan tauhid ya Ustadz ya. Pendidikan tauhid kita tidak bisa pungkiri lagi hadirin yang dirahmati Allah bahwa memang tauhid itu adalah satu keyakinan. Nah, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita melaksanakan puasa? Karena kita tahu ada perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib padamu untuk berpuasa karena kita beriman. Kalau kita tidak percaya nggak akan kita laksanakan. Dan ini Ustadz, untuk melaksanakan puasa ini bagi saya sebenarnya dan mungkin bagi pemirsa juga itu berat sebenarnya. Bagaimana seorang ibu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anaknya bahwa puasa itu satu kewajiban. Kalau tidak dilatih dari kecil itu sangat berat. Kalau melatihnya itu setelah dia dewasa, setelah dia umur berapa itu berat. Jadi kalau ada yang bilang nggak perlu anak-anak dipaksa puasa, kalau bagi saya perlu. Ya. Kenapa? Karena menanamkan tanggung jawab dia bahwa dari kecil, karena memang berat puasanya ya Ustadz ya, berat. Ya. Apalagi kalau kita lihat dengan suhu udara akhir-akhir ini yang luar biasa, kita lihat nanti di jalanan itu panas, ada yang buruh misalnya mengangkat segala macam. Kita lihat bahwa memang tantangannya berat. Alhamdulillah mungkin kok situasi kita di ruangan ber-AC dan jadi tidak terlalu. Nah, bagaimana mendidik anak supaya dia dari kecil sudah punya tanggung jawab itu. Jadi setelah dia dewasa, setelah dia besar, dia tidak lagi merasa mudah untuk membatalkan puasanya atau bahkan meninggalkan puasanya itu. Tanggung jawab ibu untuk melatih ini. Dan saya yakin semua ibu dimanapun berada merasa punya satu, bukan dia mau merasa membanggakan anaknya bahwa saya memiliki anak masih umur 6 tahun puasanya penuh. Bukan itu. Bukan kebanggaan itu yang dia inginkan oleh seorang ibu. Tapi dia dalam batinnya dia merasa bertanggung jawab, seorang ibu itu merasa bertanggung jawab bahwa saat mulai dari kecil ini saya harus latih anak saya untuk berpuasa. Jadi dari kecil itu tanggung jawab. Jadi dari situ dia bergeraknya mulai. Luar biasa Ustazah ya. Jadi ada pelimpahan pelatihan beban tanggung jawab kepada anak. Ini salah satu momentum ya, luar biasa tadi penjelasannya Ustazah. Ada momentum yang di mana umat Islam secara keseluruhan ataupun secara total melaksanakan ibadah itu sehingga secara bersama-sama tidak atau berkurang godaan untuk melakukan makan siang, minum dan seterusnya gitu ya. Jadi itu salah satunya yaitu pelimpahan tanggung jawab. Mungkin ada lagi dimensi-dimensi yang lain yang bisa kita tarik dari ajaran puasa itu menjadi pembentukan ataupun tanggung jawab bagaimana generasi dan zuriat umat Islam di masa yang akan datang. Mungkin ada dieliminir atau diperjelas lagi nih Ustazah. Silakan Ustazah. Baik Ustadz. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Ya. Dalam segala hal, baik pendidikan jasmani, pendidikan tauhid dan sebagainya. Pendidikan karakter yang terutama. Selain kalau mungkin untuk tauhidnya kita tidak perlu bahas lagi. Kita bisa lihat untuk kaitan dengan pendidikan anak ini bahwa salah satu hal terpenting dalam implementasi puasa bagi keseharian anak-anak itu adalah melatih dan membentuk karakter anak yang disiplin. Ya. Disiplin dalam hal apa aja, dalam segala hal, dalam waktu yang pertama. Ya. Bagaimana kita menanamkan kepada seorang anak
melalui puasa Ramadan, bagaimana seorang anak itu memanage waktunya. Mulai dari dia harus bangun untuk sahur, harus jangan tidur sampai sholat subuh, kemudian dia melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang siswa, pelajar atau mahasiswa. Kemudian setelah itu mengatur waktunya juga, mungkin anak-anak ada yang biasa dia olahraga dan sebagainya sampai waktu berbuka. Kemudian nanti juga sebentar sudah waktu taraweh. Kemudian setelah itu waktu tadarus, kemudian bangun lagi. Itu disiplin dalam waktu. Disiplin yang kedua Ustadz itu adalah disiplin dalam hal mungkin konsumsi makanan. Kaitan dengan kesehatan fisiknya. Jadi kita ya mungkin tidak hanya anak-anak kalau dalam hal ini. Kita yang orang tua juga terkadang itu ada kalau sudah mau berbuka sepertinya semua hidangan ini selera gitu, semua mau dimakan gitu. Tapi begitu dua gelas air putih masuk itu hilang semua seleranya. Nah, ini tadi itu kan pengendalian diri itu ya. Itu jadi disiplin dalam hal pengendalian diri. Bagaimana juga kita membentuk anak kita supaya tidak bersikap rakus tadi itu. Ya, tidak rakus. Jadi semua hidangan boleh ada di situ di depan, di atas meja, di depannya, tapi bagaimana kita ataupun anak itu bisa memilih mana kebutuhan yang diperlukan tubuhnya setelah 1 hari berpuasa. Mungkin dia perlu mengembalikan kalorinya berapa banyak dengan 3 butir kurma misalnya, dengan segelas air putih, secara rasionalnya itu sudah cukup. Tapi yang seringnya kita itu kan nafsunya itu tidak, nalarnya itu nggak jalan, jadi nafsunya lebih banyak, ini udah semua dimakan. Akhirnya badan menjadi begah dan sebagainya, begitu waktu mau sholat, kadang mau sholat maghrib pun jadi aduh sebentar lagi kenyangan dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu yang kita latih juga, bagaimana anak itu mengendalikan. Ada bagian-bagian yang bisa diterapkan gitu, Ustazah ya. Jadi ada persoalan memilih konsumsi, ada yang mungkin persoalan waktu lagi. Kenapa? Karena terlalu cepat pun buka nggak bisa juga. Karena langsung batal gitu ya. Jadi ada persoalan pelatihan manajemen waktu yang terlalu cepat tidak boleh, terlalu terlambat juga tidak boleh. Artinya terlalu lambat itu imsaknya itu batal. Nanti terlalu cepat juga buka puasanya batal juga gitu. Jadi ada pelatihan untuk menjaga diri sendiri. Jadi bukan orang lain. Maka memang puasa ini adalah langsung diberikan Allah itu padilahnya. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Selain daripada itu, Mu'allimah, mungkin Ustazah masih ada lagi persoalan-persoalan yang bisa kita kembangkan dalam pembicaraan ini. Misalkan bagaimana dengan persoalan tadarus, bagaimana dengan persoalan pendidikan formalnya, dan masih ada sekolah ini terus ini. Ini hal-hal yang semacam ini tanggung jawab seorang ibu ataupun seorang muslimah, apa yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kita yakin ini sangat berat. Jadi Ustazah tadi mengatakan berat, dan saya meyakini puasa itu adalah berat, sehingga Rasul mengatakan karena memang ini berat, maka siapa yang bergembira akan dihapuskan dosanya dan seterusnya. Itu artinya menandakan susah. Kalau memang tidak susah, tidak dikasih ganjaran yang begitu tinggi, yang begitu besar begitu ya. Nah, ini mungkin Ustazah diperlebar lagi bagaimana peran seorang ibu, dan apakah begitu berat tanggung jawabnya, apa yang mereka harus dapatkan dari tanggung jawab yang begitu besar. Tadi Ustazah sudah mengatakan selain daripada persoalan rumah tangga, ada persoalan keuangan, ada persoalan sebagai ibu, ada tanggung jawab dan seterusnya. Ini bermultifungsi, multi tanggung jawab. Silakan nih Ustazah. Baik Ustadz, itulah yang saya bilang sebenarnya di awal tadi, bahwa memang seorang ibu selayaknya mempersiapkan dirinya untuk menjadi madrasatul ula tadi itu sejak sebelum menikah. Idealnya seperti itu. Idealnya. Tapi mungkin ya makanya lah juga mungkin di dalam undang-undang negara kita juga diatur tentang usia pernikahan. Ya, karena kita barangkali melihat bahwa pada usia dini seorang perempuan terutama belum memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tumbuh kembang yang cukup tadi itu, naluri keubuan yang belum sempurna tadi belum begitu
kuat gitu. Sehingga memang usia matang, usia dewasa itu diperlukan untuk menjadi seorang ibu. Nah, sebelum dia proses menjadi ibu itu juga harus terbentuk dalam seorang calon ibu itu pendidikan jasmaninya terutama dulu. Bagaimana dia mempersiapkan jasmaninya? Maaf cakapnya, kalau sekarang kayaknya sudah jadi semacam kebiasaan atau tradisi seorang perempuan atau sepasang calon ibu atau calon ayah itu memeriksakan diri ke dokter kesehatan organ-organ untuk reproduksinya gitu. Ya, itu sekarang kayaknya bukan hal yang tabu lagi, Ustadz. Jadi itu persiapan fisik. Kemudian seorang calon ibu juga harus persiapkan psikisnya, mentalnya. Itu yang saya bilang tadi, usia dini itu kemungkinan, mungkin ada juga yang sudah ada yang kesiapan. Sudah punya kesiapan psikisnya, mentalnya. Tapi sebagian besar kita duga itu belum memiliki kematangan kepribadian untuk menjadi calon ibu. Maka perlu persiapan itu, persiapan mentalnya. Kemudian mempersiapkan karakter dia betul-betul untuk kalau perlu belajar gitu. Maka yang ketiga itu persiapan ilmunya. Ilmu itu yang mana? Bisa ilmu agamanya, ilmu agama yang mana? Tauhidnya, akidahnya, akhlaknya dipersiapkan. Maksudnya itu mempersiapkan masalah keilmuan itu adalah supaya bukan tiba-tiba harus jadi ibu terus tapi maaf cakapnya tiba-tiba nggak tahu mengajari anaknya bacaan Al-Fatihah saja misalnya gitu. Padahal kita tahu bahwa dengan mengajari anak untuk bacaan Al-Fatihah saja sudah menjadi amal jariah yang luar biasa insya Allah bagi seorang ibu. Nah tiba-tiba ada seorang calon ibu yang tak paham itu, tak paham baca tulis Al-Quran misalnya. Jadi bagaimana dia memberikan pelajaran agama kepada anaknya. Bagaimana dia memberikan pengetahuan tentang keesaan Tuhan itu kepada anaknya kalau seorang calon ibu itu minim ilmu agamanya. Jadi itu salah satunya. Tapi mungkin bisa diselesaikan, Mu'allimah. Artinya ibu-ibu yang tidak mengaji pasti masih ada jalan yang lain. Artinya apa? Ketika ada tanggung jawab maka dia mencari duit untuk menyekolahkannya di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan agama. Selain daripada ini, Mu'allimah, Ustazah, ada persoalan yang tugas ibu tidak akan sempurna kalau tidak ada peran seorang ayah. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi. Apa yang sebetulnya yang harus dipahami oleh seorang ayah dalam tugas ibu yang begitu multifungsi ini? Mungkin ada sedikit nanti bukan sebetulnya curhat, tapi menjelaskan bahwa kalau ini tidak dipahami oleh bapak, maka itu menjadi bagian yang mengurangi kekuatan, mengurangi tanggung jawab nilainya gitu ya, sebagai seorang ibu. Tapi Ustazah sabar dulu dalam menjelaskan ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin menarik ini, lebih dulu kita simak komik berikut ini. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami tetap sangat bahagia dan senang bertemu dengan Anda dalam acara Dialog Beragama Islam dengan Ustazah kita yang luar biasa ini, baru lulus pendidikan doktor, masih hangat ini penjelasan-penjelasan secara ilmiah ataupun secara keagamaan. Langsung saja kita sambung dialog yang terputus tadi. Tadi Ustazah berbicara tentang tugas seorang ibu yang multi tanggung jawab, multi beran. Kira-kira ada atau enggak yang mau dijelaskan kepada ayah laki-laki? Nah ini loh tanggung jawab kami sebagai seorang perempuan yang juga bapak harus tahu. Kira-kira itu ada atau enggak yang mau dijelaskan? Silakan ini, Ustazah. Oke, baik Ustadz. Kita ketahui bersama seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwa al-ummu madrasatul ula, madrasah pertama itu adalah ibu.
Tapi dalam pepatah Arab ini nanti di ujungnya itu akan disebutkan bahwa kalau ibu menjadi madrasah pertama, maka kepala sekolahnya adalah si bapak. Itu kepala sekolahnya itu. Ya. Nah, artinya Ya. oke, seorang ibu memiliki tanggung jawab untuk proses pembelajaran. Ya. Tapi seorang ayah menjadi kepala yang penanggung jawab untuk semuanya. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Iya. Kan? Jadi tetap kita membutuhkan karakter orang tua atau karakter ayah yang juga jauh memiliki pengetahuan agama dan pengetahuan yang lainnya tentang segalanya untuk proses pendidikan anak ini. Ya. Harus kita ini. Jadi bukan hanya untuk, mungkin kita bisa lihat ya, sebahagian di tengah masyarakat kita ada semacam tradisi bahwa seorang ayah kalau sudah atau seorang suami kalau dia sudah selesai mencari nafkah, kemudian bekerja atau apa misalnya, sampai di rumah tidak punya tanggung jawab lagi. Urusan sudah selesai. Urusan selesai. Ibaratnya dia sudah menyetorkan rupiah ke isi ibu, selesai. Ya. Tak ada tanggung. Jadi tapi kita berharap tidak begitu, tapi Ya. mungkin ada 1-2 kasus seperti ini. Ya. Jadi dia merasa tanggung jawabnya hanya tanggung jawab materi. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam realitanya bahwa tanggung jawab dalam pembinaan pendidikan anak itu yang luar biasa. Ya. Itu yang paling penting. Dan kita berharapnya para ayah, para suami juga mungkin karena mereka sudah capek letih bekerja, jadi ya sudahlah, kayaknya mamanya sudah urus itu, selesailah gitu. Bukan dia tidak mau. Kita harap bukan karena tidak mau dan bukan tidak tahu gitu, tapi karena mungkin fisik yang sudah luar biasa capek atau pikiran juga yang sudah terkuras untuk memikirkan bagaimana kebutuhan materi ini, sehingga seorang ayah itu barangkali bukan tidak mau tapi merasa tak sanggup lagi. Udah cukuplah gitu, saya serahkan sepenuhnya kepada ibu. Berharapnya seperti itu. Tapi mungkin ada 1-2 memang yang tidak tahu. Yang tidak tahu, yang taunya dia bahwa tanggung jawab itu ya udah urusan rumah, urusan anak-anak, kerja serahkan sama ibu. Atau gitu. kalau ibaratkan musik ini Ustazah, tidak tahu 1 oktav naik, artinya apa? Urusan rumah tangga itu kan persoalan sepelenya itu, yang kecil-kecil aja. Ini mungkin ada juga menganggap bahwa mengurus anak-anak itu kan urusan ibu-ibu, itu bukan urusan ayah-ayah. Nah ini mungkin yang perlu disadari, atau bagaimana ini seharusnya dalam proses pemahaman di dalam rumah tangga ini. Silakan ini. Ya, itu kembali kita ke kaji yang awal tadi, bahwa sebelum menikah perlulah bimbingan pranikah tadi. Supaya masing-masing calon ibu, calon ayah mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga. Mengetahui bagaimana sih peran dia nanti setelah, bukan hanya sekedar menikah kemudian cari duit dan sebagainya, tapi ada tanggung jawab besar dalam keluarga itu. Jadi bukan masalah materi, tapi masalah pendidikan anak ini. Itu tanggung jawab besar dunia akhiratnya. Yang tadi kita sebut ku ampusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawabnya. Dia yang kalau anaknya mau jadi apa, maksudnya mau kemana arahnya, yang buruk atau yang negatif kah atau mau positif kah, tanggung jawab si ayah. Dan kita harapkan dalam kondisi ini maka ayah dan ibu itu partnership. Partner. Jadi memiliki peran kerjasama yang bagus, bukan maksudnya yang sudah diatur secara manajemen, bukan. Tapi terbentuk di hati mereka masing-masing, seorang ayah dan seorang ibu, ada di hati mereka masing-masing, walaupun tidak diucapkan, bahwa kita punya tanggung jawab. Bagaimana anak kita ini, mau kemana pendidikannya, mau kemana kita bawa akhiratnya. Melalui bulan puasa ini juga mungkin nanti kita harapkanlah seorang ayah itu juga turut berperan. Turut berperan mengajak anaknya untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhirat. Ini kita kaitkan dengan era ini, Ustazah. Artinya bulan puasa, eranya adalah era digital, di mana kebaikan bisa langsung datang ke rumah, juga negatif bisa langsung datang masuk ke kamar, masuk ke tempat tidur anak-anak. Artinya apa? Begitu peluang berbuat baik dan berbuat jahat itu semakin cepat, murah, dan susah mengontrolnya.
Apa komentar Ustazah ini yang berkaitan dengan tanggung jawab ibu? Apa yang harus dilaksanakan dengan kondisi seperti ini? Silakan ini Ustazah. Baik Ustaz, saya kalau terkait dengan masalah kemajuan teknologi dan sebagainya, saya termasuk yang agak konservatif menanggapinya Ustaz. Ya. Maksudnya saya cenderung bukan jabariyah ya misalnya, tapi mungkin kan kita ujung-ujungnya akan berserah kepada Allah. Ya. Karena kita apapun ceritanya, teori yang kita baca, teori yang kita kuasai, saat kita menghadapi situasi untuk mengontrol anak dalam penggunaan media sosial, internet dan sebagainya, kita lepas. Kita maksudnya bukan lepas, kita lemah jadinya. Tak bisa kita secara maksimal mengerahkan seluruh energi dan waktu kita untuk mengontrol itu. Tapi kita punya kewajiban untuk mengingatkan, untuk memberikan kepada mereka pengetahuan, pembelajaran tentang negatif dan positifnya segala hal terkait IT tadi. Nah, yang saya sebut tadi saya cenderung konservatif, saya melihat bahwa seorang ibu memang jadi, yang mungkin jadi pengalaman pribadi ya, saya jadi cenderung seorang ibu itu harus memiliki keyakinan yang kuat dan upaya yang kuat untuk tawakal kepada Allah. Untuk berdoa, jangan putus asa, mengharap hidayah, petunjuk, rahmat dari Allah untuk anak-anaknya. Saya masuk yang seperti itu. Karena mungkin usaha kita sudah maksimalkan. Ya, tapi pastinya harus ada. Harus ada, tetap harus ada usaha. Kontrol. Ya. Harus ada kontrol. Ada kontrol. Artinya berkaitan dengan umur, berkaitan dengan anak-anak ini kan macam-macam latar belakangnya. Apakah memang ada satu hal yang secara terstruktur, secara akademik, misalkan jam segini harus di stop gitu, atau persoalan penggunaan uang harus dijelaskan. Ini hal-hal yang semacam ini menurut Ustazah apa yang harus dilakukan? Karena kalau dilihat kenyataannya kadang-kadang sampai masih TK bahkan SD yang masih tidak bisa lepas dari gadget ini gitu. Artinya apa pesan Ustazah selain daripada kalau tauhid ya sudah pasti bahwa bukan kita yang mengajari anak-anak, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada anak. Itu pasti. Kenapa? Kalau salah satu ulama mengatakan kalau kita menganggap bahwa kita lah yang mengajari anak, maka kita akan menjadi pemarah. Nah, artinya apa? Ini selain daripada persoalan tauhid, tawakal bahwa ada memberikan hidayah kepada anak, ada atau enggak trik, tips yang harus kita lakukan untuk menjaga generasi kita di masa yang akan datang? Silakan ini Ustaz. Oke, baik Ustaz. Yang paling miris kita lihat saat ini untuk dunia anak dengan gadget itu adalah anak-anak usia balita. Ya. Seorang ibu ini sebenarnya jadi pembiasaannya. Begitu anaknya tantrum, solusinya dikasih gadget. Aman, selesai. Anaknya nggak nangis lagi. Karena kesabaran ibu-ibu sekarang mungkin tipis gitu ya. Jadi begitu. Dan mungkin karena ada solusi dengan handphone atau yang gadget lainnya. Kalau masa mungkin kita dulu anak-anak nggak ada solusi yang itu ya, ibu kita itu begitu sabar bagaimana caranya tidak dengan memenuhi keinginan anak itu supaya mengamankan tantrumnya gitu ya. Jadi mungkin kita ya miris lah ya, jadi agak kebablasan kita jadinya para orang tua sekarang itu yang bagaimana mengatasi anak balita yang tantrum, kasih handphone, selesai, aman. Nggak akan lagi aman sampai sore pun aman, nggak makan-makan juga aman jadinya gitu karena sudah diberikan handphone ini gitu. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Ya tentunya dari awal sebenarnya ibu itu jangan dibiasakan karena pembiasaan. Kalau dari awal tidak diberikan, anak kan nggak tahu. Dikasih hiburan yang lain, dikasih diajak untuk mengalihkan perhatiannya yang lain, tidak dengan gadget. Kalau sudah terlanjur dibiasakan, sekali dua kali langsung diambil aja, dicabut saja. Mungkin sekali dua kali dia bisa marah, tapi seterusnya dia akan terbiasa. Karena pembiasaan saja mungkin barangkali. Jadi tergantung pada ibu. Jadi bagaimana. perlu harus ada pembiasaan dikontrol gitu ya. Iya, mungkin sekali dua kali anaknya marah ya nggak apa-apa gitu. Baik, Ustazah semakin menarik lagi ini. Tapi sudah kita yakini bahwa persoalan tanggung jawab ini sangat berat. Sebagai kesimpulan barangkali dari pertemuan ini 1-2 menit ini di closing statement, silakan ini kepada pemirsa ini, Ustazah.
Baik, terima kasih Ustadz kepada para pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI, bahwa inti dari dialog kita hari ini bahwa tanggung jawab itu semua ada pada kedua orang tua dalam hal pendidikan anak, tapi seorang ibu menjadi madrasah pertama bagi seorang anak. Maka kita harapkan seorang ibu membekali dirinya lah dengan berbagai macam pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan yang lainnya. Yang berkaitan dengan kehidupan sosial gitu. Iya, benar. Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah telah memberikan pencerahan di masyarakat kita di Sumatera Utara. Tentu harapan kita semoga Ustazah dan kita semua mendapat berkah di bulan puasa ini. Amin, dan kita bisa menyelesaikan dan menanggung semua urusan dan tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, sebagai seorang muslim. Sekali lagi, Ustazah terima kasih telah hadir di studio. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita yakin bahwa di dalam segala kesulitan akan ada kemudahan. Ibu-ibu yang muslimah dan ibu-ibu anak Indonesia tentu memiliki kesulitan yang berlipat ganda juga untuk memikul tanggung jawab. Tapi yakinlah bahwa apabila kita menanggung dan memikul tanggung jawab yang berat ini, mahkota kebahagiaan, mahkota surgalah yang menjadi fadilah dan ganjaran bagi orang-orang ibu yang memiliki dan memikul tanggung jawab yang berat ini. Amin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada ibumu, berbuat baik kepada ibumu. Lalu bagaimana berbuat baik kepada ayahmu? Artinya apa? Betapa seorang ibu memiliki posisi yang sangat sentral. Betapa seorang ibu adalah yang paling menentukan masa depan anak dan juriat anak-anak Indonesia, anak-anak muslim dunia. Saya Dr. Khotmatul Aparalihan harap atas nama kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.